Krisis literasi adalah salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, di mana minimnya minat membaca ini menjadi persoalan yang sangat penting, karena hal ini merupakan bentuk adanya ketimpangan sosial, di mana kurangnya pemerataan pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu upaya meningkatkan minat membaca. Oke, hal ini dapat dikaji dalam pendidikan Pancasila, yang mana ketimpangan sosial merupakan bentuk dari belum terwujudnya suatu amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat, tepatnya pada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman hukum dalam penyelesaian krisis literasi di Indonesia melalui sebuah legislasi dan juga aksi nyata dari kementerian terkait. Nah, legislasi ini diharapkan mempertimbangkan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga melalui tindakan nyata tersebut diharapkan berupa tindakan yang inklusif dengan memperhatikan daerah-daerah tertinggal atau daerah 3T. Faktor penghambat krisis literasi di Indonesia. Faktor pertama yaitu kurangnya akses terhadap buku, bahan bacaan, perpustakaan, dan sumber daya pendidikan yang tidak berkualitas. Saat ini akses terhadap perpustakaan dan buku masih sangat kurang di Indonesia. Faktor kedua yaitu faktor teknologi, seperti internet dan ponsel pintar, digunakan secara luas tanpa adanya pengajaran literasi digital yang memadai. Selanjutnya ada kendala ekonomi bagi sebagian keluarga di Indonesia. Mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya daripada membeli buku. Selanjutnya ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia cenderung untuk hanya menghafal tanpa memahami apa isi teks bacaan tersebut. Yang terakhir ada hambatan bahasa. Bahasa daerah di Indonesia sangatlah banyak, tetapi penunjang untuk buku yang berbahasa daerah sangatlah sedikit. Hal ini menjadi salah satu penghambat juga. Selanjutnya ada faktor internal Dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu rendahnya kemampuan inteligensi siswa. Rendahnya kemampuan inteligensi siswa yaitu adalah siswa yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami pembelajaran. Selanjutnya adalah rendahnya keinginan siswa untuk belajar. Rendahnya keinginan siswa untuk belajar dapat dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kemampuan membaca tulis siswa yang buruk. Selanjutnya ada yang meliputi pertama yaitu peran orang tua dalam menjaga anak. Didikan orang tua sangat berpengaruh pada kemampuan literasi siswa. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Teman bermain yang baik akan mengarahkan temannya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Maka carilah kawan yang bisa membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Selanjutnya adalah dampak dari krisisnya literasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman, penguasaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, seorang siswa lebih banyak menggunakan handphone untuk bermain game daripada mencari informasi tentang pelajarannya di internet. Yang kedua, kurangnya wawasan dan minat membaca menyebabkan kreativitas seseorang tidak bisa berkembang. Contohnya, seorang siswa tidak suka membaca novel dan buku non-fiksi lainnya. Yang ketiga, tingginya tingkat buta huruf menimbulkan kerugian bagi negara. Contohnya, generasi muda yang tidak bisa membaca dan menulis pasti akan sangat kerepotan dalam mencari pekerjaan yang layak. Yang keempat, yaitu adanya ketidaktahuan akibat tidak berusaha memperluas ilmu dan meningkatkan kualitas diri melalui informasi dan bersikap acuh tak acuh. Contohnya seperti seseorang yang acuh terhadap informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, yaitu masyarakat tidak mempunyai wawasan yang luas terhadap cenderung sulit berkomunikasi dan kesulitan dalam hidupnya. Yaitu contohnya seseorang tidak percaya diri saat berkomunikasi dengan lawan bicaranya.
Yang keenam, yaitu kualitas bacaan akan sulit ditingkatkan karena tidak mendapatkan informasi terkini, yaitu contohnya seperti seseorang tidak bisa memahami apa itu artinya kualitas dari literasi. Di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi krisis literasi di Indonesia. Yang pertama yaitu menerbitkan payung hukum. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan minat membaca di Indonesia. Untuk membangun budaya literasi bangsa, pemerintah sudah sedikitnya telah menerbitkan 8 payung hukum yang terkait, seperti membuat pasal-pasal tentang secara tegas menyampaikan bahwa membaca adalah tolak ukur kualitas suatu pendidikan. Upaya pemerintah yang kedua yaitu melaksanakan gerakan nasional gemar membaca. Kesadaran akan pentingnya literasi sejak dini membuat pemerintah pun memperkuat literasi melalui 3 program. Yang pertama yaitu literasi keluarga, dan contohnya yaitu dengan membacakan buku, mendongeng, dan lainnya. Yang kedua yaitu program literasi satuan pendidikan, contohnya dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga yaitu literasi masyarakat, yaitu meningkatkan akses dan konten layanan perpustakaan secara nasional. Dan upaya pemerintah yang ketiga yaitu meluncurkan program nasional Merdeka Belajar. Program ini disebut paket lengkap yang meliputi pemilihan buku bermutu, penjenjangan pencetakan dan pengiriman buku langsung ke sekolah, serta pelatihan pertanian bagi guru di sekolah penerima buku. Selanjutnya, Lalu yang keempat, ini yaitu menyediakan buku murah. Salah satunya yaitu dengan cara mengakses fasilitas yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dengan mengakses salah satu websitenya yaitu Kemendikbud. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan transformasi pembelajaran. Perpusnas juga melakukan penguatan kolaborasi literasi digital dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya itu Duta Baca. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ekosistem digital, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Kominfo telah mengembangkan 51 solusi, salah satunya itu di bidang kesehatan, yaitu dengan penyediaan jaringan internet untuk pemanfaatan aplikasi Halodoc. Nah, kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya, literasi Pancasila adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk memperkuat identitas nasional dan kerukunan persatuan di tengah adanya perbedaan. Krisis literasi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya akses terhadap bacaan seperti minat baca, buku cerita, serta kurangnya tempat untuk membaca seperti perpustakaan umum atau pojok baca, dan juga rendahnya minat membaca pada generasi muda. baik, sekian sedikit eksplanasi dari kelompok kami mengenai krisis literasi yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.